Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai alat-alat laboratorium mikrobiologi. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama, saya sendiri, Putri Revina Darmayanti, dengan NIM Akil 031, Ananda Bidandari dengan NIM Akil 032, Menengah Bupati dengan NIM Akil 033, Kadek Dwi Dewi dengan NIM Akil 034, dan Kadek Ayu Puspa Pratiwi dengan NIM Akil 035. Alat laboratorium yang pertama ada autoclave, dengan fungsi digunakan untuk mensterilkan suatu alat dan benda dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Cara penggunaan yang pertama, cek dulu volume air autoclave, pastikan tinggi air pada batas yang telah ditentukan, masukkan peralatan dan bahan, lalu tutup autoclave dengan rapat dan kencang agar uap tidak keluar. Terakhir, nyalakan autoclave, lalu atur timer minimal 15 menit dengan suhu 141 derajat Celcius. Next. Selanjutnya ada micropipette, digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Cara penggunaan untuk mengatur volume yang diinginkan, tinggal memutar-mutar bagian kepala pipet dan diperhatikan angka yang tercantum pada bagian tengah micropipette. Next. Yang ketiga ada shaker laboratorium. Digunakan untuk menghomogenkan larutan yang ditempatkan pada labu Erlenmeyer atau media lainnya. Cara penggunaannya yang pertama, silakan shaker dengan menghubungkan alat pada sumber listrik, aktifkan mesin dengan menekan tombol power. Tombol ini biasanya terletak di bagian depan mesin shaker. Letakkan sampel pada bagian platform. Perlu diperhatikan gunakan wadah penampung sampel yang sesuai dengan jenis shaker. Misalnya untuk platform shaker gunakanlah wadah penampung beralas datar seperti labu Erlenmeyer agar sampel tetap stabil. Lalu atur kecepatan getaran dengan memutar tab stick. Beberapa jenis shaker mungkin memiliki pengaturan tambahan seperti sudut ayun dan arah gerakan. Anda tinggal menyesuaikannya saja. Selanjutnya, biarkan alat melakukan proses homogenisasi. Yang keenam, hentikan alat jika sampel telah terlihat homogen. Lalu untuk alat laboratorium selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Revina. Untuk yang selanjutnya ada inkubator, di mana fungsi inkubator dapat digunakan untuk menginkubasi mikroba pada suhu tertentu. Inkubator digunakan untuk menumbuhkan bakteri, jamur, dan menyimpan biakan murni pada suhu rendah. Inkubator memiliki sekat kaca antara bagian dalam inkubator dan pintu yang fungsinya untuk melihat biakan mikroba tanpa membuka sekat dalam, sehingga kondisi dalam inkubator tetap terjaga. Nah, cara penggunaannya yang pertama, colokan kabel inkubator pada sumber daya listrik. Tekan tombol power pada posisi on hingga menunjukkan display menyala. Yang kedua, siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruang inkubator, kemudian tutup pintu inkubator. Yang ketiga, setting timer dengan memutar atau memencet tombol timer sesuai dengan waktu yang diinginkan. Disetting awal per 10 jam dan jika ingin menginkubasi selama 24 jam, putar tombol pada posisi 2 lebih 4 strip. Yang keempat, untuk set suhu, dapat memutar atau memencet tombol suhu sesuai dengan yang diinginkan. Lalu inkubator secara otomatis akan mengarah ke suhu tersebut. Yang kelima, setelah inkubasi selesai, matikan alat dengan menekan kembali tombol power pada posisi off. Lalu lepaskan colokan pada sumber listrik. Next. Untuk yang selanjutnya ada cawan Petri, di mana fungsinya yaitu sebagai tempat perkembangbiakan mikroba, tempat menimbang bahan atau sampel, dan cawan Petri berfungsi untuk membiakan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan dan mencegah terkontaminasi. Nah, cara penggunaannya sendiri, yang pertama, pastikan cawan Petri bersih dan kering sebelum digunakan. Yang kedua,
Masukkan media yang akan diamati. Misalkan akan mengamati pertumbuhan bakteri, maka media dimasukkan ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, cawan Petri yang berisi media dapat disimpan ke dalam refrigerator, inkubator, maupun oven. Yang keempat, setelah digunakan, bersihkan kembali cawan Petri dari media yang diamati. Next. Selanjutnya ada Erlenmeyer, di mana fungsinya yaitu untuk menampung atau sebagai wadah dari bahan kimia cair. Erlenmeyer juga digunakan pada proses titrasi untuk menampung larutan yang digunakan. Nah, cara penggunaannya sendiri yaitu yang pertama, pastikan Erlenmeyer dalam keadaan bersih dan kering. Yang kedua, untuk menampung cairan, pegang leher Erlenmeyer atau dapat diletakkan di permukaan yang datar. Cairan dapat dituangkan menggunakan corong agar tidak berceceran. Dan yang terakhir, setelah selesai digunakan, Erlenmeyer dapat dicuci kembali hingga bersih lalu dikeringkan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketujuh ada pH meter yang berfungsi untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Alat ini digunakan di laboratorium untuk mengukur derajat keasaman atau pH suatu larutan. Apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral. Lalu cara penggunaannya yang pertama, masukkan elektroda ke dalam sampel dan mulailah pembacaan. Setelah elektroda dimasukkan ke dalam sampel, tekan tombol ukur dan biarkan elektroda di dalam sampel selama kira-kira 1-2 menit. Yang kedua, tentukan kadar pH. Setelah pembacaan stabil, tekan tombol ukur. Yang ketiga, bersihkan elektroda setelah digunakan. Bilas elektroda dengan air murni dan keringkan dengan tisu bebas serat. Bisa disimpan pH meter setelah bersih dan kering. Next. Yang ke-8 ada sentrifugator. Fungsi dari sentrifugator dapat digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi suatu komponen sel. Cara penggunaannya yang pertama, tempatkan tabung reaksi di dudukan sentrifugator. Yang kedua, seimbangkan dengan tabung reaksi lain dengan larutan yang berbeda yang sudah ditaruh pada ruang test tub yang berlawanan. Yang ketiga, tutup kaca sentrifugator, lalu putar tombol serta atur waktu kecepatannya. Sentrifugator membutuhkan waktu 1 menit untuk 1 menit atau lebih. Perhatikan bahwa mematikan sentrifugator dengan saklar dan menunggu untuk itu berhenti berputar. Untuk secara efektif memisahkan endapan dan solusi. Next. Lalu yang ke-9 ada beker glass yang berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Cara penggunaannya, yang pertama, masukkan zat cair atau larutan yang akan diukur dengan menggunakan beker glass. Yang kedua, perhatikan berapa volume yang dibutuhkan dengan melihat ukuran yang ada pada dinding beker glass. Yang ketiga, bila sudah sesuai, maka hentikan penuangan cairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan alat-alat laboratorium yang ke-10, yaitu koloni counter, di mana alat ini berfungsi untuk menghitung jumlah koloni yang tumbuh dalam cawan Petri. Berikut cara penggunaannya. Yang pertama, hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga. Yang kedua, nyalakan alat dengan menekan tombol on. Yang ketiga, reset jumlah perhitungan hingga menunjukkan angka 0. Yang keempat, letakkan cawan Petri yang berisi. Yang kelima, tandai koloni dengan mengarahkan pulpen ke meja skala. Yang keenam, hitung koloni bakteri yang terpisah. Yang ketujuh, lihat koloni dengan bantuan kaca pembesar, dan matikan alat dengan menekan tombol off. Selanjutnya yang ke-11 yaitu batang penyebar, di mana alat ini digunakan untuk menyebarkan biakan bakteri yang terdapat pada wadah biakan. Cara penggunaannya yaitu
mengaduk larutan atau zat kimia yang ada di permukaan agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Lalu selanjutnya yaitu laminar air flow atau LAF, di mana alat ini berfungsi sebagai meja kerja pada proses penanaman bakteri sehingga dapat meningkatkan keberhasilan eksperimen yang dilakukan pada bidang mikrobiologi. Berikut cara penggunaannya. Yang pertama, nyalakan lampu UV minimum selama 30 menit sebelum LAF digunakan. Hindarkan sinarnya dari mata. Yang kedua, siapkan semua alat-alat steril yang akan dipergunakan. Alat-alat yang dimasukkan ke dalam LAF disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% atau spiritus. Yang ketiga, meja dan dinding dalam LAF disemprot dengan alkohol 70% atau dengan spiritus untuk mensterilkan LAF. Lalu yang keempat, blower pada LAF dihidupkan untuk menjalankan air flow. Yang kelima, nyalakan lampu dalam LAF. Dan LAF sudah siap untuk dipergunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Akan saya lanjutkan, yaitu kawat OC atau jarum inokulum. Fungsinya adalah untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikrobia ke media yang akan digunakan kembali. Cara penggunaannya yaitu kawat OC disentuhkan pada bagian mikroba, kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Selanjutnya ada tabung Durham. Maksud saya, tabung Durham fungsinya adalah untuk mendeteksi produksi gas yang dihasilkan dari mikroorganisme dan untuk menampung atau menjebak gas yang terbentuk akibat metabolisme pada bakteri yang diujikan. Cara penggunaannya yaitu menempatkan tabung Durham pada tabung reaksi dengan posisi terbalik. Tabung Durham sebagai alat bantu indikator adanya fermentasi. Jika tabung Durham terdapat gelembung, menandakan adanya fermentasi. Selanjutnya ada oven, yang berfungsi untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Cara penggunaannya yaitu, yang pertama, hubungkan drying oven dengan sumber listrik. Yang kedua, masukkan peralatan laboratorium yang ingin disterilisasi, kemudian atur dengan rapi dan tutup pintu oven dengan rapat. Yang ketiga, hidupkan drying oven dengan menekan tombol on, kemudian lampu di drying oven akan berkedip. Yang keempat, atur suhu dan waktu yang diinginkan pada drying oven. Jika peralatan terbuat dari plastik, dan bahan yang mudah berubah volume seperti pipet ukur dan lampu ukur, sebaiknya suhu tidak melebihi 100 derajat Celcius. Yang kelima, bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis kembali ke 0. Yang keenam, setelah selesai biarkan terlebih dahulu peralatan laboratorium mendingin di dalam oven. Setelah mendingin, keluarkan peralatan laboratorium dan tata kembali peralatan laboratorium dengan rapi. Yang terakhir, jangan lupa mencabut kabel oven dari sumber listrik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai alat laboratorium mikrobiologi. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Om Santi 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 Om. Terima kasih.